Tapi dosanya ibu belum pernah, atau Ibu Elis memang jengkel, tapi mau minta maaf malu umpamanya. Ataupun minta maaf kalau hanya Ramadan, kan gitu. Lebaran. Tapi Lebaran kan gitu. Minta maafnya hanya di mulut, jadi tidak di hati. Nah sekarang ibu harus taubat kepada Allah Ta'ala. Di sini saya kasih nasihat, berarti harus tahu ibu ingin sembuh karena Allah, betul ya? Betul, Kan masrahin kepada Allah. Iya. Kalau ibu masrahin kepada Allah itu yang terbaik. Jadi ibu harus taubat benar. Usia saya 50 tahun Pak Ustadz. Ibu Elis, Ya. silakan Bu Elis. Saya mau bertanya, dulu waktu saya usia 22 tahun, saya punya benjolan di payudara kanan Pak Ustadz. Kanan ya? Iya. Udah dioperasi, alhamdulillah Allah memberikan kesembuhan. Alhamdulillah ya. Ketika usia saya 40 tahun, benjolan itu timbul lagi Pak Ustadz. Di daerah-daerah situ. Masih daerah itu, Kanan juga, dari kanan ya. juga. Benjolannya kecil ya Pak Ustadz ya gitu. Tapi agak nyut gitu. Oh gitu. Agak Itu udah menikah kayak belum sakit. usia 40 itu? 45, Udah ya. menikah Udah. belum? Udah, Menikah umur berapa? udah menikah umur 22 tahun Pak Ustadz. Oh jadi Iya. 20 tahun benjolan keluar, 2 tahun kemudian menikah ya? Iya. Ya. Anak berapa Ibu, maaf? Anak saya 3, ya. Terus alhamdulillah saya dioperasi lagi, dikasih Allah kesembuhan. Dikasih Allah hilang maksudnya itu. Iya, Allah memberikan kesembuhan Pak Ustadz. Oh sembuh. Iya, Ya, alhamdulillah. Nah sekarang usia saya udah 50 tahun, Iya. itu agak terasa lagi sedikit agak celetit gitu Pak Ustadz ya, agak jenut-jenut. Sudah diperiksa? Saya tidak mau periksa karena saya takut dioperasi lagi Pak Ustadz. Jadi saya itu sekarang udah pasrah aja lah gitu, sambil berusaha dan berdoa. Semoga saya dikasih kesabaran dan kesembuhan, itu aja. Karena mau nggak sakit Iya. lagi ya Bu ya? Mohon solusinya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. iya. Bu Elis, 50 tahun. Masih dipegang aja mic-nya Bu. Nggak apa-apa, Nanti ya. untuk tanya jawab ya. Ya. Bu Elis memang di usia 20 tahun ini memang usia-usia rawan. Saya mohon maaf, ini kan ada hubungannya insya Allah dengan orang tua. Jadi saya mau tanya, apakah Ibu Elis itu ada salah satu orang tuanya yang menurut Ibu Elis pada waktu remaja itu jengkelin tapi Ibu Elis diem? Entah ayah, entah ibu, pakai mic Bu ya. Iya. Ada yang menurut Ibu Elis tuh jengkelin, tapi ibu nggak berani ngomong. Betul Benar. Pak Ayah Ustadz. atau Ibu? Ayah atau ibu yang jengkelin? Ibu. Ibu jengkelin. Ya. Jadi ibu sering berbuat salah, atau pada waktu itu sering marah kepada Ibu. anaknya barangkali. Ibunya memang cerewet sekali atau gimana sampai Ibu jengkel? Ibu saya sepertinya baik Pak Ustadz. Terus Iya. kenapa Ibu Mungkin Elis? saya pernah ngeselin kali Pak Ustadz ya. Terus? Ya saya terima makanya saya diem. Oh marah tapi Iya, diem ya? iya. Waktu itu Ibu masih ingat gak apa yang menjadikan Ibu Elis jengkel, marah ya? Walaupun gak keluar marahnya nih. Yang marah disimpan itu apa? Masih ingat gak waktu 20 tahun itu? Coba diingat-ingat. Sebetulnya saya tidak marah sama orang tua. Cuman caranya aja Pak Ustadz, cara menyampaikannya itu. Nyakitin. Ketika orang tua menasehati, caranya menurut Ibu Elis kurang nyaman. Jadinya nurut sih nurut ya, Iya, tapi iya. hati nggak. Hatinya kan jengkel ya. Jengkel. Itu namanya marah yang disimpan namanya. Iya, sebetulnya Jadi nggak saya- keluar marahnya. Iya, sebetulnya saya tuh orang yang paling disayangi di keluarga Pak Ustadz. Oh gitu. Mungkin karena kemanjaan saya, jadi saya cepet nangis gitu lah ya Pak Ustadz ya. Oh sedih. Jadi istilahnya gini apa namanya? Sebenarnya Bu Elis ini tidak ingin rasanya tidak ingin berani dengan orang tua. Iya. Tetapi karena keadaan, karena Bu Elis itu merasa ngomongnya tidak enak, caranya nggak enak, jadi Bu Elis jengkel, nggak bisa marah, nggak keluar, tapi marahnya di sini, hanya disimpan, dipendam, betul begitu ya? Betul, Pak Nggak Ustadz. salah berarti saya. Iya. Oke, sekarang saya tanya, tadi pada waktu ibu dari Bogor itu ke sini, cekut-cekutnya masih nggak? Saya tanya. Kadang-kadang Pak Ustadz. Kadang-kadang ya. Oke, Bu Elis, ini kalau ingin sembuh karena Allah Ta'ala, tetap ada satu hal yang harus dilakukan,
Istilahnya kalau seseorang itu melakukan kesalahan dan dosa, padahal itu dengan orang tua itu termasuk dosa besar bagi orang Islam, berarti harus ada tahapan. Tahapan itu sudah diceritakan dalam Quran. Seorang yang taubat, kemudian seorang yang betul bagaimana taubatnya diampuni oleh Allah Ta'ala sudah diceritakan. Illal ladina tabu wa aslahu wa bayanu faulaika atubu alaihim. Jadi illal ladina tabu, mereka yang telah taubat, berarti Ibu Elis harus taubat kepada Allah Ta'ala. Kalau ibunya itu masih hidup, Ibu Elis harus meminta maaf. Masih hidup Ibu? Udah meninggal Pak Udah Ustadz. meninggal tidak apa-apa. Kalau Ibu mau, bisa dikorek-korek kuburannya, dicari tangannya. Saya sering Nggak perlu ya. mendoakan aja setiap sholat Pak Ustadz. Loh, jangan mendoakan Ibu kalau itu sudah kewajiban. Iya. Tapi dosanya Ibu belum pernah, atau Ibu Elis memang jengkel, tapi mau minta maaf, malu umpamanya. Ataupun minta maaf kalau hanya Ramadan, kan gitu. Lebaran. Tapi Lebaran, kan gitu. Minta maafnya hanya di mulut, jadi tidak di hati. Nah sekarang Ibu harus taubat kepada Allah Ta'ala. Di sini saya kasih nasihat, berarti harus tahu Ibu ingin sembuh karena Allah, betul ya? Betul, Kan masrahin kepada Allah. Iya. Kalau Ibu masrahin kepada Allah itu yang terbaik. Jadi Ibu harus taubat benar kepada Allah Ta'ala. Illal ladina tabu itu harus dijalanin. Mereka yang telah taubat. Wa islahu, melakukan perbaikan, jangan diulang lagi. Ya, karena Ibu sudah meninggal ya sudah nggak bisa ngulang kan gitu. Tapi tetap jangan itu diulang baik dengan ayah maupun dengan suami, kan gitu ya. Paham ya? Wabayanu, kemudian memberikan nasihat-nasihat kebaikan dari Quran boleh, dari hadis boleh. Kalau Ibu cukup itu memberikan nasihat baik sudah cukup. Baru nanti Allah menjawab. Faulaika atubu alaihim, maka tobat mereka yang aku terima. Ini Allah nih. Jadi sudah jelas. Nah Ibu harus benar-benar tobat, doanya gampang, tiap kali sholat selesai khusus untuk tumor. Doanya langsung khusus untuk tumor. Ini doa-doa lain kan sudah pasti ya. Ibu sudah hafal, ini khusus untuk tumor. Ibu dengarkan, kemudian nanti dipraktekkan di rumah. Saya bikin tidak sulit ya. Langsung ya, setelah doa yang lain baru doa untuk tumor. Langsung, ya Allah, jika tumor yang ada di sebelah kanan payudaraku ini, atau jika ada tumor di payudara kananku ini disebabkan. Nah sebabnya ini, saya sejak akhir balik hingga ibu saya meninggal, saya sering menyimpan marah kepada ibu saya. Ya jelas ya? Jika itu disebabkan karena sejak akhir balik hingga ibu saya meninggal, saya sering menyimpan marah kepada ibu saya. Jika itu dosa besar di hadapanmu ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. 3 kali, ulang lagi doa itu. Ya Allah, jika ada tumor di payudara kananku, itu disebabkan karena saya sering menyimpan marah sejak akhir balik hingga ibuku meninggal. Jika itu dosa besar ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Astaghfirullahaladzim. Doa itu ulang, minimum setengah jam, bisa sampai 1 jam. Mudah-mudahan dengan doa yang sudah tepat, nanti setengah jam atau 1 jam, baru doa terakhir, ya Allah, aku mohon kepadamu, hilangkan tumor yang ada di payudara kananku. Amin, cukup itu sekali. Paham? Jadi kalau mohon kesembuhan atau mohon sesuatu kepada Allah Ta'ala, mohon meminta, bukan mohon ampun, meminta sesuatu kepada Allah Ta'ala, cukup sekali, jangan dibanyakin. Karena kalau dibanyakin namanya murka. Murka itu apa ya? Ya begitulah orang murka. Ya sekali aja cukup. Paham Ibu? Dan itu juga menjelaskan bahwa doa itu kadang-kadang, aduh doanya apa saya nggak tahu, pakai bahasa apapun Pakai yang bahasa kita mengerti apapun, itu ya. bisa juga ya seperti yang tadi Ustaz sampaikan. Allah ya. yang menciptakan manusia dengan berbagai macam bahasa itu boleh. Karena nanti yang dilihat oleh Allah Ta'ala adalah amal soleh, iman dan amal soleh. Kalau memang amal solehnya cukup, insya Allah itu bisa dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan disembuhkan ya. Amin. Doakan juga ya Ibu Amin, Elis dari Bogor ini, amin. mudah-mudahan rasa sakitnya itu dihilangkan. Dan juga dosa kepada orang tuanya juga diampunkan ya. Amin, Terima amin, kasih ya Ibu Allah. Elis. Iya. Ustaz maaf dari tadi saya tertuju dengan Ada salah satu. Ibu ini ya? Ini ya. Ini ya? Pinjam mikrofonnya maaf. Oh yang ini? Maaf permisi. Yang mana? Permisi. Nih, Yang ini? Ini Ustaz. Ini? Ini Ustaz. Oke. Ya boleh berdiri. Dari tadi
cara melihatnya itu berbeda gitu. Ustaz. Oh gitu. Boleh tahu dengan siapa namanya? Dengan Dede Dede. Mangga Dede dipegang. Dede dari mana? dari Cempaka Putih. Dari Cempaka Putih. Iya, Ada iya. yang mau disampaikan? Saya mau tanya, sebelumnya dari acara pertama sih saya mengikuti, saya udah nggak bisa nafas Hah? Dari tadi? dari tadi. Oh. Nggak tahu ya kenapa. Agak jadi, deket mic-nya. nggak tahu kenapa tadi rasanya udah kayak dicekek gitu kan. Hmm. Ini sekarang juga masih Pak Ustadz gitu. Mm-mm. Kayak masih ada yang nyangkut gitu. Sering seperti itu atau baru di sini terasa?